Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan jika pun ada kesulitan dan kesusahan atau kesedihan, maka itu semua pasti berhikmah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang menggembirakan anak pribadi adalah kembalinya berlanjut kajian lanjutan dari kitab Stop KDRT cetakan pustaka Imam Syafi'i yang sedianya ini dirutinkan di pekan pertama Rabu di setiap bulan. Dan ketika pada pekan lalu Ana bertanya ke Ustadz Said, qadarullah masih libur, dan di situ Ana memendam kerinduan Ana untuk menuju ke masjid ini. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kemudian undangan secara mendadak di Rabu duha ini. Dan ini kabar yang menggembirakan, bukan karena beruzurnya Ustadz kita, melainkan karena kembalinya Ana pergi ke masjid ini walaupun belum sampai derajat safar, tetapi Ana selalu merasakan kenikmatan ketika ke masjid Imam Syafi'i ini. Ya. Selain juga Ana memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan apa-apa yang teramalkan di masjid ini dan juga duduknya kita di sini, termasuk anak terutama, menjadi pemberat neraca kebaikan kita di akhirat, dan juga semoga juga menjadi pemberat neraca kebaikan bapak kita, saudara kita, atau yang biasa disebut babeh, ya, rahimahullah, dan juga istri beliau yang telah memperjuangkan dakwah di daerah Sukma Jaya terutama. Ya, tentu ini bukan dalam rangka kita mengenang seperti orang kafir mengenang orang-orang atau bukan, melainkan kita menatap masa depan bahwasanya ada orang-orang yang mendahului kita dari segi usia dan ajal, namun pahala mereka juga telah mendahului kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus beramal di kehidupan ini, sehingga teruslah nafas kita sampai akhir hayat. Artinya kesempatan untuk mendulang pahala dan penghapusan dosa itu masih ada, alhamdulillah. Dan semoga majelis ilmu ini merupakan kesempatan kita yang kita ambil untuk meragup pahala dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridha darinya, dan juga menjadi penghapus kesalahan dan dosa kita. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala kajian kitab Stop KDRT versi terjemahan cetakan pustaka Imam Syafi'i. Pada pertemuan sebelum Ramadan, alhamdulillah kita telah membahas di antara hal yang perlu dikoreksi oleh sebagian suami, yaitu masalah menuduh atau masalah memaksa untuk menyalurkan kebutuhan biologis pada
waktu atau tempat yang terlarang. Itu telah kita bahas pada sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas masalah berbicara kasar dan ketus kepada istri, atau supaya berimbang baik istri atau suami ya. Berbicara kasar dan ketus kepada pasangan dalam rumah tangga. Ya. Dikatakan oleh penulis yang maknanya merupakan bagian dari kekerasan terhadap mental wanita, yaitu apa yang dilakukan sebagian suami berupa cacian, cemoohan, pelecehan, makian, kecaman, umpatan, celaan, pencemaran nama baik, pemberian julukan buruk serta ungkapan kotor terhadap istri. Jadi di antara kekerasan al-unuf al-usari yang kadang dilakukan sebagian suami, yaitu mencaci istrinya karena merasa lebih tinggi martabat dan derajatnya di atas istrinya. Baik merasa itu dari segi kenyataan nasab atau kekayaan, atau dari segi syar'i merasa rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atas perempuan. Tapi dari segi syariat, laki-laki di atas perempuan itu dengan adanya sebab, yaitu dengan kecakapan laki-laki dalam membimbing, ya, dan juga kecakapan dalam menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yaitu laki-laki ini memiliki peran, suami memiliki peran penting dalam membimbing, mengayomi. Di situ derajatnya lebih tinggi. Makanya jadi pemimpin rumah tangga. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan nafkah dari harta-harta suami. Maka di sini baru disebut laki-laki martabatnya lebih tinggi daripada istri dari dua sisi ini saja. Adapun dari sisi kemanusiawian sama, hamba Allah, mukminin mukminat. Maka kalau seorang laki-laki tidak mampu membimbing istrinya, tidak mampu mengayomi istrinya, maka dia bukan qawwam. Maka kelelakiannya berkurang secara syar'i. Memang bukan bencong secara ini, bukan, tetapi dia kelelakiannya kurang secara syariat. Laki-laki yang tidak bisa mengayomi istrinya, membela istrinya, mendidik istrinya, maka kelelakiannya secara syar'i berkurang, bukan qawwam. Dan yang kedua, laki-laki yang tidak mau menafkahi istrinya, atau tidak mau berusaha untuk menafkahi istrinya, atau pelit walaupun punya, maka dia juga kelelakiannya secara syar'i menurun derajatnya. Ya, kecuali mungkin kalau misal dia punya uang, suami punya uang, istrinya punya uang lebih banyak, dan istri bilang, "Mas, udahlah mas, saya lebih banyak uangnya, saya ridho lah. Mungkin nafkahnya nggak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak, karena saya lebih punya banyak uang." Misalnya, maka mungkin ini diberi uzur karena istrinya ridho terhadap itu. Tapi pada umumnya tetap wajib untuk menafkahi. Maka kalau misalnya laki-laki tidak menafkahi istrinya, memang dia bukan banci secara urf, tapi dia kelelakiannya secara syar'i berkurang, menurun, bahkan dikhawatirkan hilang drastis rujulahnya, kelelakiannya. Kemudian juga kadang sebagian dari suami melakukan makian, memaki istrinya, dan juga sebaliknya, istri kadang memaki suaminya. Juga mengecam istrinya. Mengecam ini ada ancaman, dikecam, diancam. Istri diancam dengan ancaman siksaan lah, dengan ancaman melaporkan dan menghancurkan reputasi nama baik istrinya lah. Dan termasuk juga ancaman yang tidak baik walaupun bertabir dengan syariat adalah mengancam untuk nikah lagi. Maka ini sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Ketika seorang suami mengancam, "Saya akan nikah lagi kalau kamu gini," berarti dirinya belum siap, istrinya pasti belum siap.
Maka orang yang seperti suami yang seperti ini belum siap nikah lagi. Suami ketika dia mengancam untuk nikah lagi karena melihat sesuatu dalam istrinya, berarti suami ini belum siap nikah lagi. Itu kaidah jemaah. Ya ibu-ibu menang dalam masalah ini insyaallah. Ya Bu ya. Jadi seorang suami ketika ya mengancam dengan kecaman, dengan ancaman, bukan dengan sesuatu yang halus, tapi dengan ancaman, awas kamu, saya bakal nikah lagi kalau kamu gitu. Maka ini belum siap. Kenapa belum siap? Karena untuk satu saja dia dengan emosi tidak stabil untuk menghandle satu ini saja gitu. Sampai mengancam hal seperti itu dengan maksud untuk menakut-nakuti atau menghancurkan perasaan istrinya. Lantas bagaimana kalau misalnya dapat dua? Boleh jadi akan berbuat zalim pada salah satunya. Ya maka jangan kira bahwasanya laki-laki dengan powerfulnya dia mengancam istri, kamu nanti saya bakal nilai dan seterusnya, mengancam untuk poligami. Maka ini bertabir dengan syariat, namun bukan untuk hal yang bermanfaat. Maka mengecam atau mengancam itu tidak layak. Kecuali mungkin ketika dia melihat aib pada istrinya, yang aib tersebut berupa fahisyah, kekejian yang kotor, akhlak yang sangat buruk, ya. Kemudian mengancam untuk mentalak, ya, mengancam untuk mentalak, baik akhlak buruk, perbuatan keji, ya, yang memang itu harusnya bisa diubah perbuatan keji tersebut atau akhlak buruk tersebut, namun sang istri tetap bebal, terus mengancam talak. Apakah boleh hal ini? Ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Loh, kok yang mengancam talak boleh? Tadi mengancam akan nikah lagi nggak boleh? Iya, karena mengancam nikah lagi itu sebenarnya bohong. Kalaupun dia nikah lagi, nggak bakal bisa dia untuk menjadi kawam yang baik, laki-laki yang baik. Tapi mengancam nikah boleh dengan maksud dia apa? Memperbaiki diri supaya tidak ditalak. Karena ketika melihat sang istri memiliki aib yang beruzur, maksudnya aib di sini akhlak yang fahisyah, akhlak yang keji, ya, maka diperbolehkan untuk mentalaknya. Kalau mentalaknya aja boleh, maka kisi-kisi menuju talak juga boleh, yaitu mengancam untuk mentalak. Bedakan antara mengancam untuk mentalak dengan talak. Mengancam talak belum talak. Seperti apa lafal mengancam talak? Awas saya talak kamu kalau kamu kayak gini. Ini mengancam talak, belum terjadi talak. Ya begitu ya. Atau misalnya dengan kalimat-kalimat yang muhtamal atau bermultitafsir dan ada sisi ancaman. Kalau kamu kayak gini kayaknya kita cerai aja deh. Ini masih belum talak. Karena masih ada kayaknya dan kalau kayak gini kayaknya kita pisah aja deh, belum talak. Ya begitu, ya. Jadi bedakan antara mengancam talak dengan mentalak. Oke. Mengancam talak di sini ada sisi ancaman tapi belum terjadi talak. Ya, seperti yang tadi kita contohkan. Tapi mengancam di sini, mengancam talak ini tidak perlu ada kalimat-kalimat buruk, menghina dan seterusnya, enggak usah. Ya, cukup ancam aja. Tapi kemudian umpatan, celaan, pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Ada kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sebagian suami. Dan Anda mendapatkan suatu kasus pas suami istri udah cerai mereka, yang mana suaminya ini didapat dari biro jodoh. Ya, salah satu biro jodoh yang mungkin sunnah kata mereka. Dan rekomendasi biro jodoh itu biasanya tidak recommended gitu. Rekomendasi biro jodoh biasanya tidak recommended. Biro jodoh mungkin niatnya baik,
ya menjodohkan orang, ya niatnya baik tapi kenyataan yang terjadi banyak sekali terjadi apa, perceraian yang ternyata pernikahan tersebut diawali dari biro jodoh. Tapi ada yang sukses, alhamdulillah, gitu loh. Hanya kok banyak, lebih-lebih sekarang banyak perempuan yang apa, nyari jodoh. Sampai Anda pernah mengisi ke suatu kajian yang ternyata Anda baru tahu kok itu biro jodoh. Yang hadir itu laki-laki, ternyata ketika ada biro jodoh itu perkumpulan kumpul yang nyari jodoh satu hari itu. Perempuannya itu kira 150 atau berapa? 150 ngumpul semua ikut kajian. 150 perempuan semua, manusia semua. Manusia semua. Baik yang single maupun janda itu ngumpul semua di balik layar, banyak banget. Berapa ikhwan kemudian yang lagi nyari jodoh situ? 4 orang atau 5 mungkin. Ya satunya mungkin ke WC ketika itu. 4 orang atau 5 orang. Ya. Dan itu salah satu biro jodoh dari ikhwan-ikhwan sunnah itu. Satu daerah sama antum ini. Ya. Anda tidak mendiskreditkan usaha teman-teman untuk menjodohkan, masya Allah. Ya memang ujung-ujungnya pasti untuk wedding organizer, ujungnya itu sebenarnya. Bukan di situ poinnya, tetapi ketika kita nyari jodoh, yang afdal rekomendasi dari orang yang kita kenal atau terpercaya kebaikannya. Dan Anda lihat dari biro jodoh yang seperti ini, teman-teman ini, yang datang itu orang yang nggak jelas, bahkan kita sendiri belum yakin ini orang atau bukan, kita nggak tahu kita siapa dia, apa jin korinnya atau siapa nggak tahu. Karena yang datang ikhwah laki-laki. Ini biro jodoh sunnah. Yang datang laki-laki, wajahnya itu seperti wajah orang apa ya? Orang baru mabuk. Gimana ya? Ini yakin ini belum pernah nikah kayak ini orangnya. Agak kurus, kemudian ngaji pun saya yakin nggak bisa kelihatannya. Maksudnya orang yang sangat-sangat tidak jelas ini orang dari mana, bagaimana, kenapa dia, agamanya apa, wallahu alam. Datang dia, Bapak mau ngapain? Dengar-dengar di sini lagi ada perkumpulan biro jodoh ya? Iya. Saya mau ikutan dong, gitu. Diikut sertakan sama teman-teman kita. Anda sih diam aja. Ini bukan urusan Anda soalnya. Tapi ini berarti miris. Dan kembali ke kasus yang tadi. Jadi di salah satu biro jodoh sunnah, nggak usah kita sebutkan labelnya karena bukan salah mereka. Dari suami istri udah cerai kemarin maksudnya beberapa bulan lalu, ya. Saya tidak follow up cerainya itu seperti bagaimana, cuman sudah pisah jelas. Yang mana suami ini, laki-laki ini dalam CV-nya mengatakan sudah ngaji dengan ustadz ini gitu. Ya. Dan qadarullah pisah cerai karena apa? Karena hasutan dari mantan istri yang dulu. Jadi dulu punya istri, punya anak, bercerai karena akhlak istri yang pertama dulu buruk sekali. Kemudian nikah sama ini, dan akhlaknya si suami ini juga nggak benar, ngaji nggak pernah, maksudnya kajian nggak pernah. Padahal ngakunya di CV apa? Sudah ngaji sama Ustadz Fulan. Entah ngaji di YouTube mungkin atau di Twitter atau di Facebook mungkin, Allah. Tapi beberapa akhwat kita itu saking, dan ini akhwat ini nikah di usia sekitar 30 atau 31. Saking khawatirnya disebut perawan tua atau misalnya, akhirnya udahlah terobos aja lah. Ya. Dah yang penting dapat jodoh. Akhirnya menyesal. Dan kemudian istri yang pertama dulu mantannya itu masih suka menghubungi suaminya dan menjelek-jelekkan diri istri yang ini nih. Dijelek-jelekan, diteror. Wah, masya Allah. Dan suaminya itu juga terhasut dengan mantannya itu sehingga suaminya juga membenci istri yang ini. Akhirnya dimaki dan seterusnya dari kalimat-kalimat ini dari yang tadi disebutkan. Akhirnya diceraikan dan pernah sempat rujuk lagi, kemudian diceraikan. Dan di antara mindsetnya laki-laki ini nggak mau punya anak lagi dari istri yang ini nih, nggak mau punya anak. Kayak di antara keburukannya adalah kemudian
Ya, selain mencemarkan nama baik di si istri ini, memfitnahnya, baik suaminya atau mantannya memfitnah dia. Bahkan ternyata si istri ini itu tidak pernah dijima melalui jalur yang benar, tapi melalui jalur yang salah. Ya, antum bisa tahu maknanya apa, karena di masjid nggak baik. Tapi Kenapa seperti itu? Karena saking tidak mempunyai anak dari ini dan akan diceraikan nanti. Al-muhim hal-hal seperti ini ya kawan. Dan ini dari apa? Dari salah satu biro jodoh, karena dia memberikan false information tentang ngajinya atau apanya dan seterusnya. Jangan langsung percaya ngaji di mana. Iya. Sekarang kan namanya dakwah sunnah di mana-mana, alhamdulillah, dan orang bisa aja mengklaim saya sudah ngaji. Bahkan mengklaim saya dekat sama Ustaz fulan. Bukankah ada kasus beberapa tahun lalu seorang pria ikhwan dekat sama beberapa ustadz, ngakunya dekat sama ustadz ini, berguru sama ustadz ini, dan dia nikah dengan banyak perempuan. Dan itu bisa seperti itu, ajaib. Yang di sini aja yang stabil-stabil aja hidupnya nggak bisa nikah lagi, ya ini bisa nikah terus dia. Bisa dengan kejahatan seperti itu ya kawan. Makanya nanti ketika misal kita punya adik, putri, ponakan atau saudari dan seterusnya yang mau menikah, lihat baik-baik itu calonnya. Yang paling benar, yang paling betul-betul harus diperhatikan juga adalah keluarga dia. Ada keluarganya enggak itu perempuan? Atau ada keluarganya itu laki-laki? Atau dia enggak punya keluarga? Atau keluarganya disembunyikan? Ini. Ya, seperti kasus-kasus yang sudah-sudah. Ya. Kemudian juga di antara yang salah dilakukan oleh sebagian suami, pemberian julukan buruk, julukan yang sangat buruk kepada istrinya, serta ungkapan kotor terhadap istri. Semua tindakan tersebut merupakan keburukan yang tercela. Tindakan tersebut menunjukkan begitu buruknya tabiat suami yang mengharuskannya untuk dihukum dan merupakan perbuatan yang dapat membawa kepada kebinasaan. Apalagi kalau ternyata istrinya ini alhamdulillah diam gitu, nggak suka ngelapor. Itu kadang-kadang sebagian suami merasa lebih powerful dengan itu. Istri saya nggak bakal ngelapor juga sama ibunya atau ayahnya. Lanjutin aja kezalimannya, ya. Tapi dia tidak tahu bahwasanya Allah lah yang menghisab semuanya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sibabul mu'mini kal musyrifi ala halakah. Mencaci maki seorang muslim seperti orang yang mendekati saat kehancuran. Dalam hadis lain, sibabul muslimi fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu kefasikan, dan memeranginya atau membunuhnya itu kekufuran. Dalam hadis lain, tidak jarang luka akibat lisan dan perkataan lebih menyakitkan dibandingkan luka akibat anak panah dan tombak. Maka dikatakan oleh penyair yang maknanya, perhaluslah tutur katamu sebab jiwa pun bisa sakit. Tutur kata dapat membangkitkan rasa iba dan dapat pula memicu kemarahan. Anda bisa melihat seorang suami tega mengungkapkan perkataan yang penuh dengan celaan dan hinaan terhadap istri dan pendamping hidupnya, dan dia tidak menduga bahwa perkataan itu akan menimbulkan luka sedalam itu. Jadi kadang-kadang kita mengucapkan kalimat yang kita nggak sadar konsekuensi buruknya itu akan hadir dan membuat pasangan kita trauma. Bisa terjadi hal seperti itu yang kita nggak memprediksikan itu, tapi bisa jadi. Ya. Suami tidak merasa bahwa kata-kata itu memiliki makna. Dia kira nggak ada apa-apa gitu dengan kalimatnya. Ia melontarkan berbagai tuduhan seenaknya saja kepada istri. Padahal tuduhan itu dapat menjatuhkan harga diri istri, menyakiti hatinya, membuatnya bersedih dan menyesal. Padahal seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Dan juga sebaliknya, seorang istri kalau punya karakter seperti ini pun lebih buruk. Ya, misalnya mengucapkan kalimat yang mengiris hati suami. Dan bahkan itu ada beberapa ancamannya dalam hadis Nabi SAW.
Yaitu perempuan itu yang dilihat oleh Nabi SAW mayoritas penghuni neraka. Dan disebabkan karena kufranul ashir, yaitu kufur kepada suaminya. Yaitu suaminya sudah berbuat baik sepanjang usia, namun sekali melihat ada suatu kesalahan suami, kemudian dia berkata, ya kamu nggak ada baik-baiknya, mas nggak ada baik-baiknya. Kalimat ini kadang suami nggak ngeh kalau misalnya kadang suami itu biasa aja dengan kalimat ini. Ya, misalnya suami salah, istri bilang, mas ini nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada baiknya sama aku misalnya. Suami biasa aja digituin. Tetapi ternyata itu tidak biasa bagi Allah. Ya, bisa dicap yaitu perempuan ini melakukan kufur walaupun kufur asghar, dan bisa terancam untuk masuk neraka sampai dia bertaubat, sampai dia minta maaf. Ya, sampai dia minta maaf. Walaupun suaminya merasa biasa-biasa aja, enggak teriris hatinya. Tapi bagi Allah itu adalah kalimat yang besar. Ya. Begitu juga misal laki-laki atau istri memberikan tuduhan pada suaminya sama, atau menjatuhkan harga diri suami. Hati-hati, menjatuhkan harga diri suami itu bisa di hadapannya langsung dan bisa di balik badannya. Di hadapannya langsung dengan mencaci suami gitu loh, di depannya langsung, atau di balik layar, mencaci suami di balik layar, yaitu menceritakan keburukan-keburukan suami kepada keluarga, bukan dalam rangka mencari maslahat atau mencegah madarat, tapi murni dalam keadaan karena pengen ngeluh aja. Itu sebenarnya juga merupakan menjatuhkan harga diri suami. Kalau memang untuk mencari maslahat atau mencegah madarat, maka itu artinya mencari solusi. Itu boleh dilakukan untuk apa? Kepada siapa? Kepada orang berilmu yang bisa memberikan solusi. Misalnya istrinya atau Hindun istrinya Abu Sufyan berkata pada Nabi SAW, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu pria yang pelit, sangat pelit. Ya. Ini kan seperti ghibah dan melapor keburukan suaminya. Tapi Hindun di sini pengen mencari solusi, gimana caranya supaya saya tetap dapat nafkah. Maka Rasulullah SAW memberikan solusinya. Ini boleh. Tapi kalau cuma pengen mengisahkan, baik ke ibu atau ke bapak atau ke saudara, apalagi lebih buruk ke tetangga, maka ini lebih buruk. Hanya untuk mengisahkan berkeluh kesah saja. Ini menurunkan, menjatuhkan harga diri suami. Ya, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya mencari solusi, misal kepada orang berilmu atau keluarga besar atau bapak dan ibu bilang, istri bilang kepada mereka, ini suami saya KDRT misalnya, suka mukul, dikit-dikit mukul, saya udah nggak tahan, apakah boleh saya gugat cerai? Nah, ini mencari solusi. Ya, mencari solusi. Ya. Kemudian juga menyakiti hati suami, membuat suami bersedih dan menyesal. Tapi biasanya laki-laki lah yang melakukan ini ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishi wala bil-badhi. Mukmin sejati bukanlah yang suka ta'an. Ta'an itu menikam. Ya, mencela, menikam nama orang lain, mencela. Jadi ta'am itu menikam, mendeskripsikan orang dengan keburukan. Mukmin tidak seperti itu. Nah, ta'an ini ta'at dengan sighah fa'al menunjukkan mubalaghah, artinya bukan, mukmin sejati bukanlah yang suka mencela, sering mencela, enggak. Jadi sering mencela. Ta'an itu orang yang sering mencela. Adapun sekali mencela, maka itu kadang maklum.
Tapi di sini maksudnya ta'an, sering mencela, itu satu. Yang kedua la'an, sering mengutuk. Ya, sering mengutuk. Apa bedanya mencela dengan mengutuk? Mencela itu yang ngatain. Ya, ngatain, disebutin sifat buruknya misalnya. Atau menghibahinya, mendiskreditkannya. Kalau la'an itu ada dua makna. Imma makna yang melaknat dengan lafal laknat. Semoga Allah melaknatmu gitu misalnya. Dan itu sering dilakukan. Itu makna pertama la'an. Makna kedua la'an yaitu sering mendoakan keburukan pada orang lain. Mukmin enggak kayak gitu. Ya. Jadi la'an ada dua makna. Yang pertama sering melaknat, yaitu dengan kalimat laknat. Ya. Misalnya kalau bahasa Inggris itu ada seperti damn it, damn, god damn it gitu. Nah itu la'an, la'nah. Alhamdulillah di kita enggak kayak gitu. Ya, faham nggak Pak bahasa yang tadi saya sebutkan Pak? Jadi orang Barat itu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, damn it gitu. Artinya apa? Terkutuk. Nah ini laknat, gitu kan? Nggak Muslim nggak kayak gitu, mukmin nggak kayak gitu, ya. Atau yang kedua makna la'an yaitu yang suka mendoakan keburukan pada orang lain. Bukan sekali saja, tapi sering ke siapapun. Ya. Mendoakan keburukan itu kadang dengan kalimat mudah-mudahan rugi ente, misalnya gitu. Nah itu kayak gitu. Atau nggak suka sama orang. Ketika orang itu lewat, kemudian dia ngomong, jatuh nih, mati dia. Nah kayak gitu. Iya. Kalau biasa kayak gitu itu bukan mukmin yang baik gitu. Tapi kadang-kadang keceplosan. Apalagi yang dengar kenal pot racing suara gede gitu. Gitu. Kemudian tiba-tiba tukang ngeliatin jatuh nih, mati dah. Iya. Ini termasuk mendoakan keburukan, bagian dari laknat. Tapi bukan full 100% salah mereka. Nabi SAW melarang kita ittaqul la'inain. Jauhilah oleh kalian dua perbuatan yang memancing laknat, yaitu al-baraz fi qaryati tariq dan juga fi dhillin nas, yaitu menunaikan hajat di tengah jalan orang. Menunaikan hajat ini bukan kondangan, bukan. Menunaikan hajat ini BAB, BAK ya. Ya juga ada banyak yang kondangan di tengah jalan banyak, tapi bukan ini maksudnya. Maksudnya al-baraz yaitu BAB, BAK dan semisalnya. Di tengah jalan. Atau fi dhillin nas, di tempat tonggongan orang. Di bawah pohon yang biasa orang ngaso di situ, dia BAB di situ. Atau di halte, di shelter busway. Nah itu. Itu di Indonesia alhamdulillah enggak kayak gitu ya. Tapi di Cina banyak. Nah, itu termasuk perbuatan yang mengundang laknat. Dan itu termasuk dosa ternyata. Dosa itu. Nah, ketika ada orang yang ketika jalan biasa jebret nginjak. Kok kenyal ini apa nih? Wah, langsung keluar dari kalimatnya ucapan ini terkutuk nih yang BAB di sini siapa nih? Mudah-mudahan mandul 7 turunan katanya misalnya. Diucapin kalimat-kalimat laknat, wah gitu kan. Memang dia salah melaknat kayak gitu, mengatakan doa buruk, emang salah. Tapi yang pangkal permasalahannya, salahnya adalah siapa? Pelaku yang buang air di situ. Nah, yang sahih adalah bersabar gitu loh. Ya, bersabar. Dan jangan sering-sering melaknat atau mendoakan keburukan karena tidak ada faedahnya. Seandainya kita banyak mendoakan keburukan bagi istri kita atau bagi suami para ibu, mendoakan keburukan, itu kan
keburukannya akan kembali ke pasangannya juga. Sebenarnya, coba kalau kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, nikmatnya akan kembali juga kepada kita, gitu loh. Misalnya istrinya apa? Istrinya misalnya terlalu gemuk misalnya. Terus ngatain dasar gembrot kamu. Ya istri mana yang suka dibilang kayak gitu? Wah, kamu ini mudah-mudahan makin gede badan kamu. Biarin makin gede, biarin makin kayak balon nanti terbang, biarin. Kalau beneran rugi dia. Lihatin kena obesitas nanti. Oh, kau beneran rugi itu suami. Coba kalau doakan baik-baik, ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kamu anak yang istri yang solehah. Mudah-mudahan nanti langsing lagi insya Allah seperti dahulu kala masa-masa kita di awal menikah misalnya. Kalau Allah kabulkan, nikmatnya dapat dua-duanya kan. Iya. Jadi mendoakan keburukan itu kalau diseringkan bukan akhlak seorang mukmin. Jadi tadi ta'an suka mencaci, mencela, la'an suka mengutuk atau mendoakan keburukan, wala bil fahish. Tidak pula suka mukmin yang sejati bukan yang suka melakukan perbuatan keji. Bukan yang suka melakukan perbuatan keji. Seperti apa contohnya? Dalam hadis Nabi disebutkan, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan memandang laki-laki yang menggauli istrinya di duburnya. Juga kata Nabi SAW, mal'unun man atamra'atahu fi duburiha. Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi istrinya di duburnya. Kemudian kata Nabi SAW, ityanun nisa'i fi adbarihinna haram. Menggauli istri di duburnya adalah haram. Ya. Dan menggauli istri di duburnya itu merupakan kekufuran asghar, termasuk dosa yang sangat besar. Dan sebagian fuqaha menganggapnya itu sebagai liwat as-sughra, homo setengah, termasuk homo setengah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi seorang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan melakukan seperti itu. Di antara perbuatan keji seperti itu, termasuk juga perbuatan keji menggauli istri di saat haidnya, itu juga keji. Ya. Wala bil badhi, dan juga tidak melakukan perbuatan rendahan, perbuatan buruk. Ya. Seperti apa badhi itu? Wallahu alam, saya kasih contoh. Di antara contohnya itu memakan sesuatu yang sangat rendah, yang orang tuh jijik melihatnya. Atau ingat gak Pak, dulu ada Fear Factor. Fear Factor, tahu nggak Pak? Acara di TV itu kan challenge-nya banyak, tantangannya banyak. Seperti apa? Di antaranya makan kecoa Madagaskar misalnya, makan belatung apa gitu. Ini badhi ya, maksudnya itu sesuatu yang orang lihatnya pun jijik gitu loh. Kalau makan sate bekicot masih mending lah. Oke lah, sate bekicot mungkin enak baginya. Tapi kalau misalnya makan belatung masih hidup man. Hal-hal seperti badhi. Ini tuh perbuatan yang sangat rendah. Ya, perbuatan yang sangat rendah. Ya. Ya, hal-hal seperti itu bukanlah akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Semua endapan disebutkan di sini kembali, semua endapan yang ada dalam jiwa manusia, khususnya tutur kata yang keji, akan meluap ketika ia sedang berang, marah, dan ketika tidak sanggup mengendalikan lisannya. Saat suami murka, wahai ibu-ibu, saat suami murka, Anda dapat merasakan syaitan bertengger di tengkuknya. Kerasa nggak ibu-ibu? Enggak ya, karena nggak lihat ya. Ya, jadi ada syaitan kayak bertengger di tengkuknya gitu. Tapi orang ketika marah, bagian sininya itu agak keras memang. Biasanya. Ya, orang kalau kena kolesterol memang udah marah. Ya, darah tinggi. Iya. Tapi itu ada sisi medisnya.
Dan ada sisi juga syar'inya, yaitu bahwasanya syaitan itu memancingnya marah. Ya, orang kalau marah itu bagian belakang sininya, tengkuk, pundak itu, tengkuk terutama itu seperti tegang. Saraf-sarafnya, darahnya juga di situ. Karena syaitan mengalir di darah manusia. Dan ketika berbaring, duduk, berbaring atau wudu agak ringan di sini. Agak ringan. Makanya marah di bahasa kita juga disebut meradang. Karena seolah-olah ada radang di sini kan. Orang kan kalau udah punya radang tuh kan kesel bawaannya tuh. Anaknya berisik, kesel di bawaannya. Iya, radang. Dekat sama leher, dekat sama tengkuk, ya. Tapi kemudian syaitan mengomel melalui lisan suami. Bisa itu. Meracau melalui kata-katanya yang suami itu belum tentu mengerti dampaknya. Di antaranya adalah kalimat-kalimat talak, kalimat cerai. Ya. Lagi marah, keluar kalimat cerai. Sah atau tidak? Dilihat dari marahnya dia. Kalau marah ringan, sah cerainya. Kalau marah besar dan masih bisa menahan diri, sebenarnya masih bisa mengatur kalimatnya, enggak kalap, sah talaknya. Lebih pendapat yang benar, sah talaknya. Tapi kalau marah yang dia sendiri udah enggak bisa menghandle dan mengontrol dirinya, maka ini tidak sah talaknya. Dan suami ini lebih tahu di level mana kemarahannya. Kemarahan yang pertama yang paling basic yaitu kemarahan biasa, yang enggak sampai ngumpat apa, marah biasa gitu. Terus keluar kalimat cerai, sah cerainya jelas ini. Yang level kedua, marah besar. Marah besar ini mencakup teriak, mungkin banting sesuatu, tapi dia sebenarnya masih bisa mengontrol dan dia sadar akan dirinya sedang membanting dan dia bisa dia cegah perbuatan dirinya sendiri itu. Maka yang ini pendapat yang lebih sahih dari para ulama, ini juga sah talaknya terjadi. Adapun yang ketiga, level paling tingginya marah ketika sudah kalap dan tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengontrol anggota tubuhnya termasuk lisan, keluar semuanya itu. Dan hal kayak gini bisa ada dua kemungkinan. Imma memang secara psikologis dan karakter dia seperti itu kalau udah kalap dan ini tidak sah talaknya, atau memang syaitan menyerupi dirinya. Kalau syaitan menyerupi dirinya dan itu lisan syaitan, maka tidak sah talaknya. Begitu, itu rinciannya, Pak. Maka besok-besok marah di levelin ya. Iya. Bilang ke istrinya, wahai istriku, saya sedang marah nih. Ya. Level berapa, Pak? Level 1. Nah, gitu. Ya, level 2 kan udah agak pedes tuh, ya. Dan kalau orang sudah kalap, kesurupan apalagi, maka itu kalimat-kalimat yang keluar darinya tidak dihitung dalam syariat. Tidak dihitung dalam syariat. Begitu juga dengan yang mabuk, Mabuk kalau misalnya tidak sudah tidak bisa menghandle dirinya, mengontrol dirinya, maka apa-apa yang keluar darinya itu tidak dianggap dalam Islam. Tapi sebagian ulama berpendapat dilihat dari faktor mabuknya. Kalau mabuknya memang sengaja dia mabuk, minum khamar dan seterusnya, sebagian ulama mengatakan apapun konsekuensinya tetap sah. Tapi kalau mabuknya itu bukan karena kesengajaan dia atau dia nggak tahu, faktornya dia tidak tahu, maka ini dimaafkan. Ini sepakat dimaafkan, insyaallah. Misalnya dia ngira pas lagi lebaran ada di piring, di bawah lemari ada piring, terus ada cairan warna merah Fanta. Dia kira sirup marjan, ternyata minyak rem. Dia minum minyak rem, mabuk habis itu. Minyak rem mabuk apa kira-kira? Mabuk insyaallah. Minyak rem. Ya dikira sirup marjan, kan lebaran konteksnya. Ya habis itu dia meracau, ngomong banyak hal yang ajaib, maka enggak dianggap. Ya. Saya nggak tahu cerita tadi ada apa enggak, tapi kayaknya nggak ada. Ya anggap aja itu adalah ya.
Taib. Kemudian dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, Iyad bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, seseorang yang lebih muda usianya mencaci maki aku, bolehkah aku melawannya? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban. Ya, jadi tadi Iyad bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang lebih muda dari saya, tapi dia caci maki saya. Boleh nggak saya balas? Saya lawan gitu. Kata Nabi SAW adalah dua orang yang saling mencaci maki adalah dua syaitan. Keduanya saling mendustakan dan saling membohongi. Jadi kalau pernah dengar nggak tetangga itu ribut, suami istri itu ribut? Ya, gimana caranya supaya para tetangga mereka khusyuk diam? Caranya adalah ributlah Anda wahai suami istri. Kan? Kalau misalnya ada dalam satu rumah ribut suami istri, keluar suaranya sampai keluar gitu loh, itu insya Allah tetangganya mereka khusyuk. Iya. Ibu-ibu di sampingnya, di samping rumah ibu-ibu, masnya lagi main, mas lagi berantem. Iya. Tukang sayur lewat, diem langsung. Iya, diem dan lewat di depan rumahnya agak pelan, biar tahu kontennya apa nih. Pertengkaran itu seperti itu tuh. Begitu juga pertengkaran di media sosial, di Facebook, perdebatan. Ya, apa namanya? Ustadz Fulan sama Ustadz Fulan saling reply, balas-balasan, sampai ngata-ngatain, antum nih hizbi, biarin anak hizbi daripada antum kokohi, daripada antum nggak mau tabar, nggak dianggap antum. Wah, berantem gitu. Ada nasihat, udah Ustadz jangan Ustadz, berhentilah Ustadz. Nyuruh berhenti, tapi yang nyuruh ini juga menikmati perdebatan ini. Ya, hati-hati ketika kita itu saling ini. Mungkin ada yang melerai dan apa, tapi mereka itu banyak yang menikmati pertengkaran kita. Seru memang. Nah, ini seperti dua syaitan yang sedang saling mendustakan satu sama lain. Maka yang afdal adalah ketika pasangan kita itu mencaci, maka jangan dibalas dengan minyak tanah, ya, kemudian makin menyambar, terbakar dua-duanya. Ya afdal adalah saat saya diam dulu sampai tenang, diam gitu. Ya, apalagi kalau suami marah, istri diam aja, diam, ya, kamu diam aja, saya marahin. Giliran ngomong, kamu ini perempuan durhaka sama suami. Giliran diam disuruh ngomong, giliran ngomong dibilang durhaka. Ya udah diam aja. Ya, diam, ya. Karena kalau dibalas dua-duanya, ya itu yang terjadi. Terjadi di tahun 2018 atau 2019. Pasangan suami istri, suaminya kalau nggak salah Gojek, maksudnya salah satu driver Gojek motor. Entah masalah ekonomi juga mereka ribut, malamnya ribut sampai jam 2 tuh ribut. Tetangga dengerin. Bahkan sampai istrinya itu diusir dari rumah, ditendang, disuruh keluar rumah. Dan istrinya juga memang agak nakal juga mungkin ya. Nah, ribut itu. Tetangga semua tahu mereka tuh ribut malam itu. Apa yang terjadi kemudian besok duhanya? Terjadi besok duhanya adalah si suami tersebut di bagian rumah itu ketika istrinya pergi dan anak-anaknya mungkin sekolah, suami tersebut kemudian mengikat tali di atap rumahnya, kemudian bikin gantungan gitu, dan kemudian menyiarkan secara live gantung dirinya. Perasaan rumah tangga ini nggak pakai ilmu, nggak pakai iman, itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang dahsyat sekali. Hanya pertengkaran bertubi-tubi, saling balas ucapan dan laknat satu sama lain. Besoknya hilang moodnya, kemudian udah nggak usah hidup lagi lah.
mati kemudian. Dan ini real, happens, terjadi di beberapa tahun lalu, 2018 atau 2019. Hak terjadi, dan itu ditonton oleh ratusan ribu orang Indonesia sampai Menkominfo. Anak ketika itu isi kajian di Menkominfo. Menkominfo bukan Komenginfo, ada beda itu, beda Komenginfo sama Menkominfo beda itu. Kalau Komeng gitu beda. Menkominfo ya. Ini dari Menteri Komunikasi. Ya. Itu sampai Menkominfo itu men-shutdown, men-take down video tersebut dan Facebook tersebut dan hapus seluruh uploadan di YouTube tentang itu, karena mengerikan. Itu akan menjadi inspirasi banyak orang untuk melakukan hal semisal. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa terjadi, Pak. Banyak hal-hal dalam keluarga yang kadang kita itu nggak sampai habis pikir kok bisa seperti itu terjadinya, nggak disangka gitu loh. Ya, gara-gara apa? Pertengkaran. Habis bertengkar, bukannya maaf-maafan, makin marah-marahan, terus tidak punya iman yang baik, tidak punya ilmu yang bermanfaat, tidak punya amal yang soleh, tidak punya doa yang terpanjat. Udah kelas, mau jadi apa orang seperti ini? Ya. Kemudian dikatakan di sini bertutur kata keji. Jemaah, ini udah jam 10 lewat ya. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, cepat-cepat nulisnya, jemaah sekalian. Bertutur kata keji termasuk bukti akhlak yang buruk dan salah satu tanda penyakit kemunafikan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman, wal-bada'u wal-bayanu syu'batani minan nifaq. Sifat malu, al-haya, malu. Wal-'i, al-'i itu tidak cakap bersilat lidah. Enggak pinter ngeles, itu bahasa kitanya. Enggak pinter ngeles. Ngeles apa yang ngeles? Bukan ngebimbel gitu, bukan ngeles. Ini apa ngeles? Enggak gampang mengelak, enggak gampang pura-pura dengan ucapannya itu. Jadi haya dan enggak bisa ngeles. Itu dua cabang keimanan ternyata. Jadi nggak bisa ngeles dan nggak mau ngeles itu bagus. Nggak bisa ngeles, nggak bisa belok, nggak bisa ya mengelak. Ya begitulah. Susah saya bahasa ini. Bahasa Indonesia benar apa ya? Mengelak ya. Ya agak lugu gitu. Ya, insya Allah antum tahu yang ana maksud lah ya. Jadi sifat malu dan tidak pandai bersilat lidah gitu. Itu dua cabang keimanan, masya Allah. Ini kata Nabi SAW. Hadis sahih. Jadi kalau ada orang lempeng aja ngomongnya, maksudnya dia kalau ditanya mau bohong nggak bisa, gitu loh. Mau ngeles nggak bisa. Ya, kamu dari mana tadi kamu? Mas, dari mana? Jujur. Dari tadi mas misalnya. Mau ngeles tapi mentok di situ dari tadi. Enggak. Dari mana kamu? Dari rumah Bu Fulana gitu. Ngapain kamu di sana? Dalam pikirannya kan suami saya kan nggak tahu ya. Kenapa nggak saya bohong aja? Tapi nggak bisa. Ngomong keceplosan jujur aja gitu. Tadi habis gosip mas, nggak gitu loh habis gosip. Ini sebenarnya akhlak yang bagus ini orang. Ya walaupun kadang ada ruginya juga gitu. Ya. Jadi malu dan nggak bisa bohong, nggak bisa ngeles. Itu dua cabang keimanan. Sebaliknya, wal bada wal bayan, sedangkan bada tutur kata yang keji dan al bayan. Al bayan itu pandai bersilat lidah. Itu retorikanya pinter banget. Tapi dalam konteks negatif. Itu adalah syu'batani minan nifaq. Dua cabang kemunafikan. Ngomongnya kasar, jorok. Dan kalau udah kegap itu apa ya? Ketahuan gitu. Kamu yang tadi gini ya? Enggak Pak, saya tadi lagi. Wah, bisa aktingnya bisa itu. Nah, ini orang ini disebut punya sifat al-bayan. Retorikanya pinter ngeles. Mimiknya juga bagus. Nah, ya.
Jadi ada orang yang memang nggak bisa ngeles, takutan. Ini mendingan ini. Ada orang yang nggak takutan, dia salah, dia bisa ngeles. Ini seperti munafik. Ada teringat suatu pengalaman itu, yaitu ketika itu ada punya sarung banyak. Maksudnya masih baru, sarung-sarungnya banyak. Di daerah Cilangkap ketika itu, kediaman di Cilangkap ketika itu, ya ada rumah seorang Habib, ya pakai H, rumah seorang Habib, dan Habib ini punya banyak pengikut, ya. Kadang pengikutnya ini di bulan Ramadan, kadang pengikutnya itu suka duduk di seberang rumahnya, ada kebun gitu kan, ada kayak tempat kosong gitu. Muridnya murid pengajian aswaja biasa, kayak biasa lah, pakai sarung, pakai apa namanya, pakai baju koko, pakai songkok gitu kan, pakai topi, peci. Nah, ada beberapa pemuda ini, 2 atau 3 anak masih remaja, ABG. Anak perhatikan, wah ini orang kayaknya mau tarawih mereka nih, anak-anak baik gitu lah. Ya anak-anak baiknya orang biasa lah, orang awam gitu ya, mungkin ngomongnya tetap jorok tapi masih mau sholat gitu loh, alhamdulillah gitu. Makanya punya sarung beberapa nih, anak pengen kasih ke beliau, ke mereka ini, beberapa anak ini. Mereka kan naik motor, boncengan, 1 orang 3 orang, 1 motor 3 orang. Ya. Pas mereka mangkal di suatu pos di dekat rumah sang Habib gitu, Anda datengin pakai motor juga, Anda datengin, Anda deketin mereka, tiba-tiba apa? Ketakutan. Maaf Pak, bukan saya Pak, beneran Pak, bukan saya. Kenapa? Bukan saya bener, tadi yang nyenggol bukan saya Pak, saya nggak sengaja Pak, bener bukan saya. Kenapa ya? Ada apa ya? Enggak, saya mau ngasih sarung. Akhirnya saya kasih sarung. Oh bukan Bapak ya? Bukan, nama saya apaan? Akhirnya, emang ada apaan? Enggak Pak, enggak ada apa-apaan Pak. Akhirnya saya pergi. Apa yang bisa antum dari sini, apa yang bisa antum pelajari? Anak ini apa? Lugu gitu loh. Loh, orang anak datang, anak bukan, mungkin habis nyerempet siapa gitu. Terus dia ngerasa bersalah, hati terteror dengan kesalahan itu. Akhirnya orang asing datang ke dia, itu seperti pengen minta pertanggungjawab, mungkin gitu maksudnya, mungkin gitu. Tapi anak datang tiba-tiba, maaf Pak, bukan saya Pak. Loh, dia anak yang bingung loh, nah, ada apa ya? Orang nggak mau ngasih. Kadang seperti itu. Beberapa anak-anak muda itu yang mereka itu sebenarnya ngomongnya jorok. Tapi mereka tuh merasa ada salah, kita datengin, kita nggak tahu apa-apa, malah mereka minta maaf sama kita karena dikira mereka berbuat salah sama kita. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Nah, ada orang sebaliknya, munafik. Dan kadang-kadang ada beberapa anak-anak muda yang kayak gitu, terutama pas ngomong jorok, kita tangkap dia, maksudnya kita apa ya? Kita sergap. Kok sergap? Apa sih enaknya? Kita apain ya? Kita sergap. Siapa tadi yang ngomong jorok? Rata-rata tuh anak-anak apa bilang apa? Enggak ada Pak, enggak ada yang ngomong jorok Pak. Padahal tadi ngomongnya apa? Sebut nama-nama binatang. Ya. Anak kadang menemukan kayak gitu di beberapa masjid. Ketika ada sholat, dengerin ngomong inilah, ngomong itulah, ngomongnya kasar jorok ya. Taib. Setelah selesai sholat, anak datangnya mereka. Siapa tadi yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Gak ada yang ngaku. Enggak Pak, gak ada yang ngomong ini. Tuh. Ini masuk di apa? Masuk di al-bada' wal bayan. Yaitu berkata keji dan pintar ngeles. Beberapa anak muda sekarang kayak gitu. Kalau kita menemukan bibit seperti ini, wah ini harus dipoles lagi nih. Anak-anak ini harus dipoles lagi. Karena kalau mereka nanti jadi pejabat, lebih parah lagi di sini. Bibitnya kayak gini, bibitnya. Jangan sampai mendingan anak kita, kalau anak kita tuh polos, seneng antum, alhamdulillah. Seorang bapak atau ibu menemukan anaknya polos ketika bersalah, ngerasa bersalah, itu kita bangga dengan itu. Tapi kalau misalnya kita menemukan anak kita nggak polos, ngomong jorok, dan apa-apa nggak mengaku, padahal dia salah, ini kita khawatir. Coba tanya orang-orang tua yang udah tua dan anaknya nunggu warisannya. Setelah meninggal mereka, atau bahkan ada yang membunuh bapaknya bahkan supaya dapat warisan. Tapi apa? Enggak merasa. Atau setelah wafat bapaknya, mereka saling santet, menyantet satu sama lain. Merasa enggak mereka? Enggak merasa salah.
Nggak mau dibilang penyantet, nggak mau dibilang mengerjai saudara sendiri, nggak mau. Ngeles. Itu bibitnya dari mana? Dari kecil dibiarkan oleh orang tuanya, ngerasa nggak bersalah. Makanya punya anak yang polos, masih polos di sini artinya kalau dia salah kelihatan dia salah dan dia malu dengan salah itu alhamdulillah kita terus perbaiki, bagus ini bagus. Ini ada bibit kebaikan untuk depannya. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi hati-hati dengan pandai retorika dan pinter masang muka seolah-olah nggak salah. Ya. Betapa banyak istri terzalimi yang memperoleh julukan hina dari suaminya. Dari Abu Jabirah bin Abdulhaq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami dan tidaklah ada seorang laki-laki di antara kami kecuali memiliki 3 atau 2 nama. Di zaman Nabi dan orang-orang Arab itu seorang bisa memiliki 2 atau 3 nama. Nama yang dimaksud pertama isim, yaitu nama proper name, nama aslinya dia Jabir, Muhammad, Ahmad. Yang kedua nama kunyah, Abu apa, Ammu apa, Ummu apa gitu. Itu kunyah. Yang ketiga nama laqab, julukan, At-Tawil, si panjang, ya. Ya, si fulan gitu. Julukan. Ya. Sampai dulu di waktu tinggal di Cilangkap ada orang namanya Pak Tony, di dalam satu RT 3 Tony. Membedakan Tony itu beda. Ada Tony panjang, ada Tony ayam. Satunya lagi Tony mana yang ada? Iya. Dalam satu pesantren ada banyak namanya Ajis. Banyak enggak? Banyak. Iya. Ada Ajis kecap di pesantren. Ada Ajis ini, Khadrawat, ada Ajis ini dan seterusnya. Jadi itu nama julukan. Masanya orang itu ridho nggak dengan julukan itu gitu, ya. Nah itu namanya apa? Laqab. Jadi biasa orang Arab punya 3 nama. Nama aslinya, nama kunyahnya Abu atau Ummu Fulan, dan nama julukan. Mungkin di sini juga gitu ya kan? Ya, ada namanya misalnya nama orangnya Pak, siapa namanya? Nama antum siapa ya? Nama antum. Pak, nama antum siapa? Pak Sigit. Abu Fula, Abu siapa, Pak? Abu Adzan. Ahdad. Julukannya apa, Pak? Sampai. Baby, julukannya baby dia. Sama istri dijuluki apa, Pak? Ayam. Kalau itu bukan nama, itu panggilan. Ya. Taib. Jadi orang Arab biasa punya 3 nama itu. Ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, wahai fulan. Mereka berkata, jangan wahai Rasulullah, sesungguhnya dia benci dengan nama tersebut. Nah gini, jadi ada seorang sahabat punya julukan X gitu, nggak disebutkan julukan sini. Nah Nabi SAW juga mengenalnya, dijuluki dengan itu. Fulan misalnya. Maka para sahabat bilang, ya Rasulullah jangan panggil beliau dengan julukan itu karena dia nggak suka menjulukan itu, kayak gitu. Ya, misalnya ya di ada seorang ikhwan misalnya, ikhwan ini kulitnya dibilang coklat enggak, dibilang hitam enggak, dibilang putih apalagi enggak, dibilang abu-abu agak, ya. Dan agak sedikit ada totol-totolnya misalnya. Dan teman-temannya julukin dia burik misalnya. Burik, pasti nggak redo kan? Labbaik nggak mungkin dia bilang gitu, labbaik nggak mungkin, ya, pasti nggak redo. Makanya jangan Rasulullah, dia nggak suka dengan julukan itu. Jadi kalau misalnya seseorang dijuluki oleh teman-temannya suatu julukan dan dia tidak redo, maka nggak boleh kita untuk memanggil dia dengan julukan itu. Iya. Walaupun asalnya mungkin julukan itu baik-baik aja. Walaupun mungkin asal julukan itu baik-baik aja. Ya. Misalnya, maksudnya julukan itu bukan julukan, nggak mesti penghinaan, nggak mesti. Tapi orang itu nggak suka. Ya, misalnya apa? Dia kayak suka Pak itu. Kayak suka itu, leher beton suka dia digituin. Ya iyalah daripada leher basi kayak leher beton. Ya bagus leher beton kan?
Misalnya Kalau dia ridho nggak apa-apa kita. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Apa contohnya? Hah? Hah? Itu ada konotasi menghinakan itu kok black gitu. Boleh. Apa contohnya? Hah? Laki-laki wajahnya Jepang dibilang Shishimaru, suka nggak orang? Hah? Tahu nggak Shishimaru apa, Pak? Shishimaru itu nama anjing, Pak. Itu orang bakal terhinakan kan itu. Tadi Bapak bilang apa? Boy, Pak ya? Boy, iya boy misalnya. Boy. Ya. Ada orang nggak suka dipanggil boy. Ya. Nggak suka dipanggil boy. Ya. Namanya siapa? Namanya Muslim. Dipanggilnya boy. Jangan sepanggil saya boy. Ya. Panggil saya Muslim. Nah gitu. Nah seperti nggak boleh kita manggil dia boy. Ya. Atau mungkin panggilan-panggilan tradisional yang dia nggak suka dengan panggilan itu. Misalnya orang Gus misalnya. Ya. Biasanya Gus itu adalah anaknya kiai, anaknya ustadz. Kalau di Jawa Timur. Kalau Cak masih umum, Pak. Enggak, Gus ini kan lebih spesial, anaknya ustadz, anaknya kiai. Kalau di Jawa Timur. Kalau Cak kayak jual sate ya, ada Cak Fulan Madura. Ana dipanggil oleh beberapa teman Ana yang dari Jawa Timur itu Gus, karena bapak Ana ustadz Gus gitu. Gus Hasan, enggak mau nih Bang Gus Hasan. Ana enggak mau masukin kepada persatuan Gus-Gus, Ana enggak mau. Iya, Gus. Enggak. Seolah-olah nama anak Agus gitu, enggak mau Ana. Iya, enggak mau, emang enggak mau, ya. Atau misalnya dipanggil Cong. Cong. Enggak mau, Acong. Enggak mau. Ya, enggak mau. Ya, kalau enggak mau, ya kita jangan panggil Acong. Ya. Begitu. Kadang-kadang kita kan suka nyingkat nama. Indonesia kayak gitu. Nama suku kata akhirnya misalnya Ahmad jadi Mat. Ya, atau jadi Mehmet. Kalau orang enggak mau disebut Mehmet, enggak mau, dia enggak terima. Ahmad, panggil saya Ahmad. Dan juga harus ada kol-kolah di akhir, Ahmad gitu. Ya. Jadi harus sesuai dengan keinginan orang itu untuk dipanggil. Lalu setelah Rasulullah SAW enggak jadi manggil dengan nama tersebut, turunlah ayat di surat Al-Hujurat 11, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi berarti kalau kita memanggil dengan julukan buruk, maka itu adalah suatu kezaliman terhadapnya, berarti haram. Begitu pula terhadap suami dan istri. Kepada semua suami yang mau jujur dalam muhasabah, di sini ditulis, saya berharap ia mau merekam semua ucapan dan sungutannya kepada istri ketika sedang marah dengan sebuah alat perekam. Coba kalau lagi marah, record. Ya. Lantas apabila marahnya sudah reda dan murkanya sudah tenang, silahkan ia mendengarkan ucapannya sendiri, atau istri yang nge-record. Gini, suami request, para bapak nih, kita nih, sayang kalau misalnya nanti saya marah sama kamu, tolong record. Diam-diam, jangan ketahuan sama saya. Ya, setelah selesai saya marah, kasih ke saya recordnya. Rekamannya biar saya dengar. Akhirnya dia sendiri. Ketika kita lagi tenang dan ketika melihat kekonyolan kita ketika sedang marah, itu kita akan merasa, ya Allah, kok saya gini banget ya. Apalagi tadi ngomongnya tuh kasar banget dan seterusnya. Ya seperti itu. Ya mungkin itu salah satu solusi ya. Kalau memang bisa. Ya pas lagi tenang bisa ngomong gini. Sayangku, nanti kalau misalnya Mas marah, tolong rekam. Enggak apa-apa, biar Mas bisa muhasabah setelahnya. Gitu, ngomongnya kayak gitu.
Pas lagi marah, direkam, ngapain rekam-rekam? Siapa yang suruh rekam? Ya. Kan Mas yang suruh rekam. Enggak boleh. Ya, tambah marah. Ya. Gitu ya. Begitu pula kalau misalnya kita ke anak kan kadang kayak gitu. Anak marah-marah, yang bayi balita nangis, direkam sama emaknya. Nanti pas sudah tenang, nih tadi ini kayak gini nih, malu dia. Kalau anak-anak bisa malu, harusnya kita harus bisa lebih malu lagi, ya gitu ya. Wallahu taala alam, mungkin materi cukup sampai sini insyaallah. Apakah ada pertanyaan untuk ikhwan atau ummahat? Kalau bapak-bapak bisa langsung mungkin, kalau ummahat pakai kertas. Ada soal? Ya. Dari ummahat atau dari mana? Dari ikhwan. Enggak, ini tulisan ummahat ini. Ini tulisan perempuan. Dari ikhwan. Dari akhwat. Ustaz izin bertanya, apabila istri memergoki suami sedang chat dengan wanita lain dengan kata yang mesra dan mengajak ke arah berhubungan badan padahal belum pernah kenal atau bertemu, apakah ini perselingkuhan? Dan seorang istri belum bisa memaafkan suami dan berbicara kepadanya sudah 3 hari, apa yang sebaiknya dilakukan istri? Pertama, memergokinya gimana caranya? Kalau ketika melakukan itu, maka sebaiknya nasihati langsung segera. Atau kalau misalnya dengan cara ngebuka mensidak, apa namanya istilahnya? Jadi ngambil HP suaminya, suami lagi lengah terus diambil HP-nya terus dibuka-buka gitu. Apa sih namanya istilahnya itu namanya? Menyolong, bukan Pak? Mensidak ya? Apa sih namanya? Memeriksa, ya. Dan ini menuju ke perselingkuhan, tetapi gini loh. Ibu-ibu bilang memeriksa. Ya. Ini istri yang mengecek. Ya udah Bu, udah selesai sampai situ aja Bu. Ya, seorang istri belum bisa memaafkan suami dan bicara kepadanya belum berbicara padanya sudah 3 hari. Sebaiknya dilakukan apa? Yang paling pertama sebenarnya kesalahannya adalah sesuatu yang tidak wajib diketahui, nggak usah diketahui gitu loh. Paham nggak? Gini, suami pertama sebelum kita berlanjut ke apa yang harus dilakukan. Pertama, suami itu bertanggung jawab atas kelakuan istrinya dan tidak sebaliknya. Istri tidak bertanggung jawab dengan atas kelakuan suaminya di luar atau di tanpa sepengetahuan dia. Itu istri nggak bertanggung jawab. Maka istri sebenarnya nggak bertanggung jawab untuk memeriksa handphone suaminya kecuali kalau memang ada indikasi yang sangat kuat. Tapi kalau nggak ada apa-apa nggak usah. Jangan. Khawatirnya kita itu tadi tenang, stabil, semua nggak ada apa-apaan, tiba-tiba keruh hati kita gara-gara tahu sesuatu yang seandainya tidak tahu itu lebih baik. Begitu itu pertama. Adapun kalau suami itu bertanggung jawab atas perilaku dan kelakuan istrinya. Itu pertama. Kedua, kita berlanjut ke sini. Di sini apakah suami anti mengetahui bahwasanya anti mengetahui itu? Faham nggak? Apakah suami Anda mengetahui bahwasanya Anda mengetahui suami Anda melakukan itu? Jawab. Bukan alhamdulillah. Bukan. Kalau misalnya mengetahui, ucapkan baik-baik. Nasihati baik-baik wahai istri. Nasihati baik-baik, jangan langsung marah. Maksudnya marah di sini jangan langsung memfitnah, menuding macam-macam. Bentar. Kayak gimana baik-baiknya? Kalau misalnya nih suami tahu bahwasanya istrinya mengetahui itu, gitu loh. Kegap, artinya kegap gitu loh. Caranya, Mas, nasihati dengan masa ketakwaan, muraqabah dan seterusnya. Menasihati bukan menjuluki atau menghakimi langsung, enggak. Karena seringkali laki-laki itu adalah kelemahannya di sini.
di perempuan. Ya. Itu. Jadi nasihati baik-baik, bukan langsung memvonis atau menghakimi. Ya. Karena boleh jadi keadaannya ketika itu sang suami udah benar-benar terjerat. Orang kalau udah terjerat kadang-kadang kalap dan nggak bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa mencegah atau menstop dirinya dari perbuatan itu. Dan sebagian suami memiliki libido yang tinggi dan mungkin suami ini juga tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal dengan istrinya misalnya. Maka dia mudah untuk terhasut dalam masalah ini. Jadi banyak faktor mungkin kalau memang diketemukan sekali ini. Atau kedua, sang suami tidak mengetahui bahwasanya istrinya mengetahui itu. Bagaimana harus dilakukan? Doakan tanpa sepengetahuan suami dan jangan ungkap itu ke suami. Itu dari daerah itu. Doakan, minta sama Allah hidayah buat suami dan jangan ungkap dulu ke suaminya. Rahasiakan, diam aja. Diam aja. Boleh mengisyaratkan dengan apa? Dengan agak ngambek itu oke, boleh, nggak masalah. Tapi jangan ungkap itu. Karena kadang ketika sebagian suami ketika terungkap aibnya itu bukannya justru taubat, malah justru meradang. Ngapain kamu reksa? Dan itu malah jadi marah. Jadi doakan hidayah dan penjagaan dari Allah terhadap hal-hal seperti ini. Itu dua hal itu. Tapi sepertinya ini kalau udah sampai tidak bicara, belum bisa memaafkan suami, tidak bicara kepada sudah 3 hari, kayaknya suaminya tahu deh kayaknya. Lalu gimana? Rembukan, maafkan dan minta suami berjanji agar tidak melakukan itu lagi. Baikkan. Begini laki-laki itu, kalau memang dia batu, dia bisa dihancurkan dengan air yang menetes. Jadi bisa dilembutkan, insyaallah. Apalagi kalau misalnya suaminya sebenarnya lembut hatinya dan dia hanya punya kesalahan yang itu bisa kemudian diperbaiki. Maka yang lebih afdal adalah berbicara baik-baik dan maafkan, karena setiap dari insan punya kesalahan, termasuk suaminya dan termasuk juga anti di beberapa hal. Ketika seorang istri berusaha untuk memaafkan suaminya dengan pahit dan kembali bercampur dengan baik, maka suatu ketika anti mendapat atau memiliki kesalahan yang juga fatal, moga-moga suami juga akan memaafkannya dengan mudah, insyaallah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, engkau akan diperlakukan yang serupa. Kayak begitu. Jadi yang dilakukan oleh istri adalah menasihati suaminya baik-baik dan berusaha memaafkan dan merasa bahwa insyaallah kedepannya suami tidak seperti itu. Ya begitu. Ya, karena memang mungkin kelemahannya di situ. Baik. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Sebelum menikah, saya adalah anak yang paling patuh dan tidak banyak bicara atau melawan terhadap orang tua dan kakak-kakak saya. Namun beberapa tahun setelah menikah, saya sering emosi dan berkata kasar terhadap suami. Sering saya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa saya dan membantu saya untuk bisa menjadi istri yang salehah. Pertengkaran di 3 tahun awal pernikahan yang disebabkan oleh keluarga suami membuat saya tidak ingin lagi rendahkan, diremehkan, sehingga tak jarang saya meninggikan suara. Bagaimana Ustadz sebaiknya saya agar bisa memperbaiki hati saya dan akhlak saya? Baik, jadi dulunya adalah anak baik, tidak suka membantah. Ketika memang nature dan aslinya seperti itu, kemudian setelah menikah kok malah jadi suka ngebantah dan suka ini, pasti ada sebab yang kontradiktif keadaannya dengan keadaan sebelumnya. Anda menebak apakah ini saat setelah menikah tinggal di rumah keluarga suami atau bagaimana? Ini enggak disebutkan di sini memang. Tapi ada 2 kemungkinan. Apakah karena tinggal di keluarganya suami atau di luar keluarga suami? Kalau dia tinggal di keluarga suami, maksudnya di rumah orang tua, di rumah mertuanya, si ummahat ini tinggal di rumah mertuanya,
dan umat ini tidak nyaman sehingga emosi dan stabilitas psikologisnya terganggu, maka wajib atas suaminya untuk pindah rumah. Wajib. Karena tinggal bareng orang tua apa mertua itu berisiko besar terhadap perasaan, walaupun nggak semuanya, tapi umumnya ibunya suami itu selalu merasa diri suami lebih baik daripada mantunya, mesti begitu. Ibunya suami selalu merasa putranya lebih baik daripada mantunya, biasa begitu. Kan sebagian dari ibu mertua merasa putranya itu, merasa mantunya itu, kamu tuh bersyukur dapat anak saya, gitu. Iya. Mantunya juga balas dalam hati, ibu harusnya bersyukur punya mantu kayak saya. Iya. Ana datang, kalian semua bersyukur, saya mau ngajar kalian, gitu. Artinya semuanya merasa dengan egonya masing-masing. Sementara mereka ingin menjalani bahtera rumah tangga dari awal pernikahan. Kalau masih tinggal di rumah rumah orang tuanya suami, ini resiko lebih berat dibandingkan suami tinggal di rumah orang tuanya istri. Karena suami itu biasanya double. Ibu mertuanya ngomong apa bodoh amat. Tapi beda dengan istri ketika tinggal dengan mertuanya. Ibu mertuanya gitu aja udah dianggap tafsirnya macam-macam. Ngapain ya itu ibu ngapain loh. Banyak tafsirannya karena overthinking kadang-kadang. Jadi wajib atas suami askinuhunna min haitsu sakantum. Dalam surat At-Talaq, berikanlah sakan, berikanlah kebutuhan primer papan, yaitu tempat tinggal. Ketika ternyata mungkin istrinya ini enggak betah dengan perlakuan keluarga suaminya di area atau lingkungan suaminya, rumahnya atau area lingkungan suaminya, lingkungan keluarga suaminya, maka ini berarti belum memberikan rumah atau belum memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, dan itu hak istri. Itu hak istri. Ya, istri kadang bilang udah nggak apa-apa lah, yang kita ngontrak aja dulu, nggak harus punya rumah, bahkan nggak punya rumah nggak apa-apa, ini ngontrak nggak apa-apa lah. Yang penting ada tempat tinggal, nggak di sini. Ya, kita nggak merasakan desas-desus, panjangnya lidah mertua dan seterusnya, enggak. Pindah yuk. Istri, tapi kan beb, itu ibuku. Iya, itu ibumu. Siapa bilang itu tetanggamu, itu ibumu tetap. Tapi bukan itu masalah, ini sakit, hati udah sakit. Ini wajib, suami ini wajib ngerti dalam hal ini. Kalau dia tetap kekeh dengan hal ini, dia zalim terhadap istrinya. Dan kezaliman dalam hal ini bisa nanti berantai kezaliman ke anaknya. Kemudian istrinya stres. Nanti pelan-pelan saya bisa anaknya dimarahin, diomelin anaknya. Nggak tahu punya anak apa enggak nih. Anaknya kena misalnya. Udah bayi, baru lahir, ditekan sama mertuanya, bisa nggak sih ngelahirin? Gitu. Ngelahirinnya sesar. Dulu ibu nggak sesar, kok kamu sesar? Ngabisin duit banyak, misalnya gitu. Pas sudah lahiran bayinya, bisa nggak sih bikin ini bedong? Dikoreksi semuanya. Apa nama istilahnya kalau ibu stres itu? Habis lahiran baby blue syndrome. Iya, baby blue. Kenapa baby blue? Karena babynya jadi blue. Digampar-gamparin jadi blue. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata anak ini menjadi korban baby blue syndrome karena tekanan mertua dan suaminya ini nggak mau mindahin, siapa yang zalim di sini sebenarnya? Suaminya. Suaminya itu harus ngerti bagaimana ibunya dengan istrinya itu nggak cocok, maka kelas. Bukan nggak cocok, sebenarnya bisa cocok. Hanya kalau terlalu dekat jadinya seperti ini gitu loh. Banyak kritikan dari ininya, banyak ketidakterimaan dan seterusnya. Maka wajib untuk memindahkannya, menenteramkannya. Betul ada hak ibu, betul. Hak bakti itu ada. Tapi hak nafkah sandang pangan papan itu lebih primer siapa? Istri. Jadi ingat bedanya Pak. Hak nafkah istri lebih didahulukan. Hak bakti ibu lebih didahulukan bagi seorang suami. Bakti sama nafkah itu dua hal yang berbeda. Nafkah itu adalah kecukupan sandang pangan papan dari kenyamanannya. Bakti itu adalah berbuat ihsan, yaitu senyum, nyapa,
apa namanya bakti mungkin bisa juga sedekah boleh, itu lebih afdal juga dan seterusnya dari bakti. Bakti dengan nafkah itu sesuatu yang beda. Nafkah itu lebih ke memberi sesuatu yang mencukupi kenyamanan orang ini, si istri ini, yaitu sandangnya. Sandang itu apa, Pak? Pakaian, Rasulullah nyuruh itu. Pangan, makanan, minuman, Rasulullah nyuruh itu. Papan, yaitu tempat tinggal, Rasulullah nyuruh itu. Itu haknya istri. Sampai dia nyaman, secara uruf nyaman. Uruf itu berarti secara kearifan lokal. Kalau untuk bakti sama orang tua, berbuat baik secara umum kepada orang tua, kita tahu caranya gimana. Enggak mesti kita harus beliin rumah, enggak mesti harus kita kontrakin, enggak mesti harus kita beliin baju. Ya beliin baju boleh, tapi enggak mesti harus dengan itu. Ada caranya kita berkunjung, ziarah. Itu birrul walidain. Kita senyum padanya, bertutur baik padanya, birrul walidain. Kita mendengar nasihat birrul walidain. Itu beda, hal yang beda. Maka salah kalau sebagian pria, aku nggak bisa bakti sama orang tua kecuali harus ditinggal dengan orang tua. Ini salah. Ya. Kecuali mungkin ketika memang orang tuanya ini tidak mungkin lagi untuk berpisah sama dia. Misal anak semata wayang, nggak ada lagi yang ngurus. Nah ini istri harus ngalah dulu. Harus ngalah dulu. Begitu. Wallahu a'lam. Saya bukan ngajarin bapak-bapak, bapak-bapak udah senior di sini, masya Allah. Saya cuma numpang ceramah doang di sini, barangkali bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan lagi ya jemaah, ikhwan atau akhwat? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, ditunda bulan depan aja insya Allah. Ya. Kita cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.